itu hiburan, itulah. Mumet saya, pusing, saya udah pusing. Gimana? Teman-teman, bagaimana kalau kira-kira kalian bantuin saya ngomong begitu? Makanya teman-teman udah bisa lah saya ini membelah diri lah ya, bertambah banyak lah. Apologi tambah banyak ya. Biar cuma saya sendirian lah. Mumet saya. Pusing. Aduh. Makanya saya bilang teman-teman, sebagai seorang manusia, di hati Anda itu ada tahta. Siapakah yang memerintah di situ? Kalau Anda Islam, yang memerintah di situ adalah Allah dan Rasul-Nya. Makanya kalian berkata, jikalau Allah dan Rasul-Nya sudah menetapkan satu ketetapan, maka tidak pantas seorang muslim laki-laki maupun perempuan itu punya urusan terhadap, memiliki satu urusan atas dirinya. Kalau Allah sudah menetapkan padanya suatu ketetapan. Ya, saya bacakan nih. Surat Al-Ahzab ayat ke 36. Saya bacakan ya. Makanya saya katakan di dalam hati Anda ada Allah dan Rasul-Nya yang memerintah. Makanya di dalam masjid itu ada tulisan begini. Ya. Saya tunjukkan sama Anda. Kalau Anda pergi ke masjid, ya, Anda akan menemukan yang begini nih. Ya, sebentar. Nih ya. Kita kasih tunjuk dulu. Nih. Kelihatan teman-teman? Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Oke. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Siapa ini? Allah. Siapa ini? Muhammad. Makanya Allah dan Rasul-Nya itu bersanding. Allah dan Rasul. Allah dan Rasul-Nya itu. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah ini berdasar? Nih, saya kasih tunjuk. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Perhatikan. Saya bacakan. Dan tidaklah patut, nggak pantas bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah sesat yang nyata. Nah, makanya kalau berbicara tentang hati orang muslim, tentulah di hatinya tersebut Allah dan Rasul-Nya. Berbicara tentang kekristenan, kalau misalnya orang Kristen sejati ya, bukan KTP ya. Makasih Bang Herman. Kalau Kristen KTP ya nanti seperti Rudi Iskariot. Di hati Rudi ada siapa? Edis. Bercanda. Jangan serius-serius lah. Bercanda. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kalau hatinya dibelah, di dalam hatinya ada siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu. Ya. Siapa yang memerintah? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena ketiganya adalah satu. Begitu. Makasih Bang Herman. Makasih Bang Herman. Thank you Bang. Itu. Jadi kalau kita sudah mengerti itu, kita udah ngerti nih dalamnya, itu udah ngerti kita. Oh, itu toh inti agama itu. Iya. Inti agama itu adalah berbicara tentang kepatuhan atau ketaklukan. Makanya berbicara agama itu berbicara kerajaan.
Alkitab itu bicara kerajaan. Kalau bicara kerajaan ada raja. Kalau ada raja ada memerintah. Makasih Bang Herman. Bagaimana kita berbicara kerajaan tapi nggak ada yang memerintah? Bagaimana kita bicara kerajaan tapi nggak ada rajanya? Al-Quran juga berbicara seperti itu. Bicara kerajaan. Allah itu dikatakan Malik. Malik dia itu. Sebagai raja. Makanya kalau orang Muslim ibarat kata itu dadanya dibelap, di situ Allah itu menjadi rajanya, memerintah di situ. Nah, Kristen kalau dadanya dibelah berbicara Bapa di surga yang memerintah. Nah, apa perintah Bapa di surga? Supaya kita taat kepada Yesus. Apa perintah Yesus? Supaya kita taat kepada Roh Kudus. Makanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Bukan berarti Yesus adalah Bapa di surga, bukan. Seperti itu. Makanya perbaktian kita kepada Roh Kudus, ketaatan kita kepada Roh Kudus, ketaatan kita kepada Yesus, perbaktian kita kepada Yesus, itu adalah bentuk daripada ketaatan atau perbaktian kita kepada Bapa di surga. Jadi jangan salah membaca Alkitab dengan kata-kata jangan ada padamu Elohim asing. Maksudnya berbicara adanya Elohim, adanya Tuhan, adanya ilah yang di luar daripada Bapa di surga. Contoh, siapa itu Elohim atau ilah atau Tuhan yang bukan berasal dari Bapa di surga? Ilah asing itu siapa? Ya Allah. Allah itu ilah asing menurut Alkitab. Moloch juga ilah asing. Dagon. Siapa lagi? Baal. Semua mereka itu ilah-ilah asing. Karena pengajarannya tidak berasal dari Bapa di surga. Otoritasnya tidak berasal dari Bapa di surga. Makanya jika kamu dikuasai oleh mereka, berarti kamu melanggar hukum yang pertama itu. Jangan ada padamu Allah asing. Nah, itu udah kau langgar. Begitu. Dan bicara Allah asing itu bukan cuman yang saya sebutkan tadi, banyak hal. Duit bisa jadi Allah asing. Jangan salah, duit bisa menjadi ilah asing. Ketika duit itu telah menguasai kita, membuat kita memberontak kepada Bapa di surga, ya duit itu sudah menjadi ilah asing. Bukan cuman batu-batu aja, zaman sekarang orang udah gak mau nyembah batu. Cuman RK aja, RK katanya yang masih mau nyembah patung katanya. RK yang ngomong loh. Karena RK yang ngomong bukan saya. Berhala zaman sekarang, ilah asing zaman sekarang itu bukan hanya sekedar yang seperti dulu. Udah lebih hebat sekarang ilah-ilah asing itu. Ya. Seperti itu ya. Seperti itu. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan-penjelasan saya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada hampir jam Muhammad Hamzah. Ini yang tadi Muhammad Hamzah ini Dominic NTT. Silakan.